kalian dan metode numerik. Ada yang tahu nggak bedanya apa? Dengan yang kalian pelajari. Kalau dulu di SMA kan tahu-tahunya matematika aja kan? Tahu-tahu di perguruan tinggi kok ada kalkulus, ada matematika teknik, ada metode numerik, itu masih mending tuh. Kemarin tuh masih ada. Ada aljabar linier, ada matematika diskrit, makhluk apa lagi ini gitu ya. Jadi kok isinya matematika semua. Nah, sebagai anak teknik memang kalian harus diberikan bekal kemampuan untuk permasalahan matematis. Jadi mampu nanti melakukan pemodelan secara matematis. Karena pada realitanya nanti, ya silakan Dek, kenapa? Hilal? Mohon maaf Pak sebelumnya, jadi sebagian teman saya katanya ada yang belum di ACC Pak di MOS. Oke, baik, tunggu sebentar. Mungkin saya ini. Tunggu sebentar saya. MOS ya. Linknya mereka juga nggak tahu ya? Link Zoom-nya? Link Zoom-nya udah saya sebar lewat WhatsApp Pak. Oke, nggak masalah ya. Jadi nanti di MOS itu sifatnya nanti untuk absen sih. Kalau untuk saat ini memang saya perlakukan absensi itu hingga pukul akhir dari perkuliahan. Jadi sampai 15.30. Jadi durasinya kok biasanya sih saya ini kan sampai jam 5 sore karena biasanya sering ada yang bermasalah tuh, terutama dalam hal MOS-nya. Jadi makanya saya berikan allowance untuk absensi hingga pukul 5 sore. Ya. Karena nanti absensi inilah yang akan nanti jadi dasar ke akademik untuk mengenai penyelenggaraan perkuliahan, siapa saja yang hadir, yang tidak hadir, afeksi. Jadi diupayakan sebisa mungkin langsung melakukan absensi ya ketika waktunya telah tiba. Jadi waktunya adalah pada saat perkuliahan itu dimulai. Oke, ini sudah saya approve semua. Ya, nanti silahkan diberitahukan kepada teman-temannya. Jadi oke, nanti pada pukul 15.30 di MOS juga nanti akan muncul untuk tugas. Wah Pak, hari pertama udah dikasih tugas. Enggak, tenang aja. Jadi tugasnya sifatnya hanya eksplorasi. Kalian mengenal apa sih, untuk apa belajar metode numerik. Oke, jadi sekali lagi kembali tadi ya kita pelajari kenapa kok banyak sekali matematika yang diinikan. Jadi nanti pada realitasnya nanti kalian akan berhadapan dengan permasalahan-permasalahan keteknikan yang mau tidak mau akan kalian coba lakukan pendekatannya secara matematis. Loh, kenapa harus dilakukan pendekatan secara matematis? Karena kalian akan mencoba menyelesaikannya secara komputasi. Tidak kalian lakukan secara manual. Ya kan, kok aljabar linear dulu kan manual ya, pakai grafis ya, waktu SMA dulu nggak ada menggunakan komputasi, nggak ada bantuan pemrograman komputer. Sekarang sudah banyak aplikasi solver yang ada ya, katakanlah kalkulator kalian yang Casio yang teknik lah ya, bukan kalkulator pasar, itu kan bisa lakukan pemodelan ya, dari persamaan kalian akan ketahui, oh dapatkan, oh ini akar persamaannya sekian, dapat ininya. Jadi tujuannya seperti itu. Karena kok kalian lakukan secara manual, satu, buang-buang waktu, dua, waktunya nggak cukup. Ya, kalian bisa stres sendiri berhadapan dengan perhitungan yang rumit. Tuh, jadi dengan adanya komputasi akan lebih mudah. Nah, makanya pelan-pelan akan diajari. Nah, matematika diskrit sudah tidak ada. Aljabar linear tidak ada. Makanya semuanya itu sebenarnya tumpah di matematika teknik. Nah, makanya matematika teknik nanti mungkin lebih difokuskan nanti ke persamaan diferensial. Ya. Sedangkan yang lain itu nanti mungkin bisa kalian sambil jalan. Karena kalau matematika diskrit itu nanti di pengolahan sinyal tuh nanti akan muncul juga ada beberapa di sana. Jadi sambil jalan ya, bukunya ada ya, silahkan nanti ini kan merujuk ke buku yang bahasa Indonesia atau yang bahasa asing. Saya akan coba berikan ya sebisa mungkin yang bisa memberikan pemahaman kalian akan lebih jelas. Nah, kita kembali ke mata kuliah kita ya, ke metode numerik. Oke, jadi apa itu metode numerik? Ya. Ini nanti akan kalian pelajari sepanjang semester. Ya. Jadi nanti yang bagian saya adalah dari sistem bilangan dan galat, ya, kemudian persamaan nonlinier, kemudian persamaan simultan, kemudian melaksanakan diferensiasi numerik, kemudian Pak Didit akan melanjutkan pada integrasi, interpolasi, dan regresi. Ya. Jadi nanti skema yang akan kita gunakan adalah skema 5.
skema 5 ini ada afeksi. Nah, afeksi ini dari keaktifan kalian. Makanya ada tugas aktif, ya, presensi juga. Ya, kalau seandainya ini tanya, mumpung nanya ya, nanya kan nggak bayar ya, tinggal tanya gitu ya. Nggak usah dikhawatirkan bilang bodoh atau bagaimana, namanya sini kan belajar, nggak ada masalah. Afeksi itu 10%, ya, kemudian tugas individu, ada tugas kelompok, dan itu nanti secara akumulasi adalah 20%, kemudian MIT sendiri adalah UTS, dan ujian akhir adalah UAS. Kok besar di MIT sama UAS, Pak? Namanya juga ujian. Harus ada cara atau mekanisme untuk melaksanakan evaluasi. Berhasil nggak sih pembelajaran ini? Nyampe nggak sih kompetensinya? Nah, itu yang makanya kita harus lakukan pengujian. Oke, nah ini bukunya. Kalau mau cari yang buku bahasa Indonesia, paling umum sih kebanyakan itu menggunakan buku terbitan Informatika Bandung ya, Pak Rinaldi Munir ya, profesor, guru besar matematika. Ya, dia memang bidangnya di matematika terapan. Ya, jadi untuk keteknikan hampir semua banyak kan matematika teknik, metode numerik itu beliau yang ini. Kemudian ada juga bukunya Bambang Triatmojo, nanti akan saya posting ini duanya ada bentuk PDF-nya, tapi masih edisi yang lama ya. Kemudian nanti ada saya berikan juga, saya postingkan sudah di MOS itu yang buku bahasa asing, bahasa Inggrisnya. Ya, setidaknya kalian akan bisa belajar di situ pendekatannya dengan menggunakan Python. Loh Pak, kami belajarnya dulu Visual Basic. Kok sekarang diinikan dengan Python? Karena hampir kebanyakan sekarang komputasi maupun kecerdasan buatan itu sekarang orang menggunakan kalau nggak R, Python. Jadi minimal kalian punya kemampuan di sana juga. Ya, kalau mau menggunakan Visual Basic juga nggak apa-apa. Ya, kalau mau seperti itu ya, silakan aja. Cuma nanti biasanya di pekerjaan akan sukar, ya, akan sukar. Apalagi Visual Basic mintanya yang GUI lagi, katakan seperti itu, gitu ya. Nah, itu akan susah kita mau ini kan. Oke, jadi kenapa kita harus belajar metode numerik? Jadi metode numerik ini adalah kita sama operasinya hitungan, ya. Nah, umumnya itu sejumlah besar kalkulasi aritmetika dan berulang, ya. Karena yang akan kita lakukan itu tadi dengan beberapa iterasi, pengulangan, repetisi yang banyak seperti itu. Nah, kalau nggak menggunakan komputer, ya kitanya bisa mati ngantuk untuk menyelesaikan itu sendiri. Nah, kemudian permasalahannya, tidak semua metode analitik yang kalian pelajari waktu kalkulus sama nanti di matematika teknik, itu applicable. Bisa diselesaikan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Sehingga kita harus melaksanakan metode pendekatan. Kita tidak mendapatkan nilai eksaknya, tapi nilai hampiran. Dan makanya nanti di pertama kali adalah kalian belajar mengenai galat, kesalahan. Berapa toleransi error yang memungkinkan kita untuk lakukan. Ya, jadi semakin kecil error, otomatis nanti akan hampiran kita atau pendekatan kita akan semakin baik. Nah, ada keuntungan dan kelemahannya. Keuntungannya itu tadi, solusi itu bisa dapat diperoleh, namanya hampiran lah ya. Kemudian dengan bantuan komputer, itu akan lebih cepat. Makanya nanti kita akan menggunakan Python sepanjang berjalan ini tadi. Nggak apa-apa, kita sambil belajar, karena mungkin ada beberapa yang mungkin baru mengenal Python, jadi step by step-nya kita akan lakukan di sini. Kemudian tampilan hasil perhitungan itu bisa disimulasikan. Kelemahannya itu tadi, karena hampiran, maka otomatis nanti akan ada galat yang diperkenalkan. Kemudian kalau nggak ada alat bantu, dalam hal ini komputer, otomatis akan susah. Nah, kenapa saya pilih Python juga? Karena Python mudah. Ada compilernya juga yang versi handphone. Kalau nggak ada ini pun pakai web browser pun bisa. Yang online compilernya banyak tersedia. Gitu loh. Jadi ya C++ juga ada sebenarnya. Cuma antara coding dengan Python dengan C++ lebih sedikit mikirnya dengan menggunakan Python. Jadi kalian tidak terlalu rumit ke masalah sintak. Jadi kalian fokus ke algoritma. Beda dengan C++. Ya, sebelum mikirin algoritma, mikirin sintak dulu. Belum lagi dengan permasalahan debuggingnya ya. Oke. Nah, ini contohnya ya. Kalau kita bermasalah dengan persamaan-persamaan yang sederhana, gampang dong. SMA kemarin sudah banyak belajar tentang ini. Bisa semua diselesaikan. Tapi semakin dia kompleks, rumit, nggak mungkin. Mungkin juga, tapi lama sekali kalau kita menggunakan teknik manual. Makanya kita harus melaksanakan dengan menggunakan metode numerik. Nah, ini bedanya tadi ya, antara analitik dan numerik. Ya, kalau analitik jelas dia nggak ada galat karena eksak nilainya. Ya, makanya nanti analitik ini akan jadi patokan acuan kita untuk memperoleh berapa galat sebenarnya. Kemudian kalau dengan numerik otomatis dengan pendekatan, dan dia tidak terbatas hanya permasalahan sederhana. Semakin kompleks justru di situ kebutuhan untuk menggunakan solusi numerik itu akan ada. Nah, kalau bukunya banyak,
Apalagi tentang pemrograman silahkan cari ya. Dan ini tidak terbatas. Oh Pak, saya mau menggunakan katakan C, silahkan mau pakai C. Ya kan, mau menggunakan Rust sekalipun silahkan gitu. Tidak ada halangan selama kalian comfort dengan bahasa pemrograman yang kalian gunakan. Karena pemrograman itu kan sebenarnya problem solving-nya, bukan permasalahan menggunakannya. Nah, jadi saya nggak ada masalah, Pak. Kok saya nggak mau pakai Python, Pak? Saya lebih comfort pakai ini. Silakan. Ya. Loh, kok yang lain itu menggunakan MATLAB, Pak? Kalian punya MATLAB? Penginstal MATLAB pun berapa kapasitas di hard disk? Berat kan? Kita juga nggak punya lisensinya, daripada apa kita makan barang haram, mengatakan menggunakan barang haram, ya lebih bagus kita gunakan yang open source ya, lebih ini ya. Halal, ya santai kita menggunakannya, tenang. Nggak ada banyak ini. Jadi silahkan. Nah, nanti salah satu tugasnya ini tadi. Kalian silahkan nanti browsing, cari, eksplorasi menggunakan solver matematik yang ada di internet. Ada banyak. Ya, ada punya matematika, ya, kemudian ada MATCAD, ya, ada Eureka dan sebagainya. Itu silahkan nanti kalian gunakan untuk menyelesaikan salah satu permasalahan yang saya berikan tadi. Kemudian kalian juga akan diberikan latihan, katakan salah satu menggunakan Python. Nah, di situ algoritmanya ada. Untuk sementara telan aja dulu. Nanti mengenai algoritmanya akan kita pelajari pada sesi ketika nanti kita membahas mengenai sistem persamaan nonlinier dengan menggunakan metode tersebut. Jadi nanti silahkan itu dilakukan, dan itu ketika ada permasalahan harap segera untuk laksanakan konsultasi atau koordinasi. Bisa via MOS, bisa juga melalui PJ-nya ya. Mengingat kita nggak ada grupnya, dan saya lihat juga kalian nggak ada di teknik elektro grup besar ya. Di situ masalah sampai angkatan berapa aja saya lihat itu 17 apa ya. Jadi 18 mungkin ada, yang angkatan baru-baru ini 2019, 2020, 2021 nggak ada di sana. Kayaknya punya grup sendiri. Nah, makanya diupayakan ketika ada permasalahan segera diinikan. Nah, untuk numerik, otomatis pertama adalah kita pemodelan dulu. Untuk pemodelan kita harus tahu teknik. Baru nanti kita coba sederhanakan modelnya, dapatkan formulasinya, baru kita masuk ke pemrograman. Nah, algonya itu kalian ini kan, kalian lakukan operasinya, dapatkan solusinya, kemudian evaluasi. Berapa galaknya? Apakah kecil, apakah besar? Nah, kita akan bisa tahu apakah pendekatan kita itu baik atau tidak. Nah, namanya pemodelannya, itu tadi kita akan mencoba melaksanakan pemodelan dalam bentuk matematis. Komputer ini benda mati. Bodoh. Kalau tidak kita beritahu, ya nggak bakalan bisa ngerjakan apa-apa dia. Jadi kitalah yang menentukan pintar nggaknya dia. Nah, makanya pendekatan kalian lah yang akan menentukan. Jadi jangan keder dulu gitu loh dengan aplikasi, dengan ini. Pokoknya tahu-tahu wah ini rumit. Kok udah otak kalian sudah kalian berikan beban berat seperti itu, dia akan langsung memprogramkan. Ini berat, ini susah, ya udah susah untuk dilaksanakan pemahamannya. Tapi kalau kalian ini insya Allah bisa saya kuasai. Insya Allah nanti akan kalian bisa lakukan dengan baik. Ya, jadi setelah kalian lakukan pemodelan tersebut dalam model matematisnya, kita lakukan penyederhanaannya. Penyederhanaan ini apa? Coba katakan ketika algoritma itu kompleks sekali. Otomatis kan beban komputasinya kan tinggi. Di algoritma kemarin udah belajar kan? Mengenai Big O notation. Untuk mengetahui seberapa kompleks tidaknya algoritma. Semakin kompleks, semakin besar, otomatis nanti resource dari komputasi itu akan besar juga. Berbeda katakan ketika kita pecah-pecah itu menjadi beberapa bagian. Nah, itu akan mempermudah kerjanya, ya, hasilnya pun akan bisa diperoleh dengan cepat. Kemudian kita lakukan formulasinya. Nah, formulasi itu tadi metodenya. Apakah metode teliti? Apakah itu gampang untuk diprogramkan? Ya, pelaksanaannya cepat. Apakah itu peka terhadap perubahan data? Nah, otomatis di sini kita akan coba ubah sesuai dengan parameter yang kita gunakan. Dan dari sana akhirnya kita susun algoritma. Nah, kalau dulu kan taunya algoritma tinggal pakai, oh algoritma itu apa? Ya kan, gunakan flowchart-nya, tahapan-tahapannya. Ini kurang lebih sama. Ya, kalian akan melaksanakan desain. Dan sampai sekarang ini juga masih ada pengembangan penyelesaian dengan menggunakan metode numerik. Ya. Jadi silakan kalau nanti skripsinya itu menggunakan metode numerik, ini sampai sekarang belum ada nih kakak-kakak tingkat kalian. Menggunakan optimasi, katakan menggunakan metode numerik itu belum ada. Ya, karena pengembangannya. Ya, jadi silakan kalau memang itu bisa ada yang berminat ke sana, itu bisa akan dilakukan. Ya, kemudian kalian lakukan pemrogramannya, kemudian operasional tadi, dan lahir adalah evaluasi. Jadi di sini ya ringkasannya, gila permasalahan tersebut bisa kita selesaikan dengan analitik, ya selesaikan dengan analitik saja. Eksak itu lebih gampang sebenarnya.
Ya, hasilnya pun pasti nggak ada error atau galat. Akan tapi ketika dia kompleks sekali, susah, makanya kita perlu melaksanakan dengan metode numerik. Kalau dia permasalahannya sederhana, kalian selesaikan dengan numerik, itu bertele-tele. Karena numerik ini sifatnya bertele-tele. Kita coba lakukan hampiran kan pendekatan. Sudah kayak gitu nggak tepat lagi. Ya kan, kurang presisi dia. Nah, jadi nanti kalau dia bisa secara analitik, kalian tahu metode analitik yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, selesaikan secara analitik. Nggak usah coba-coba yang numerik. Tapi kalau kalian tahu itu adalah kompleks, sukar untuk dilakukan penyelesaiannya secara analitik, lakukanlah secara metode numerik. Nah, kalau dulu ya di zaman saya, matematika teknik itu diajarkan lebih dulu, baru metode numerik. Kenapa? Karena kalau orang sudah tahu menggunakan metode numerik, mereka akan pilih menggunakan metode numerik. Lebih simpel. Cara otak kita juga lebih mudah cara mengerjakannya dibandingkan dengan menghafal formula atau rumus yang ada di metode analitik. Nah, kok sekarang kan enggak. Satu semester ini kalian sama-sama nih. Matematika teknik dan numerik itu bersamaan. Kalian hadapi. Jadi, nanti silahkan nanti adjust di sana. Oke. Nah, ini tugas yang akan kalian lakukan. Ini mohon maaf nih, saya tinggal 30%. Semoga aja nih cukup waktunya. Oke. Toolsnya di sini boleh install kalau kalian mau install di komputer kalian, tapi jika enggak, pakai yang online saja kok saya sarankan. Searching di Google, ya, numerical analysis solver, katakan seperti itu, akan muncul banyak sekali, online, katakan. Nanti akan muncul, kalian coba selesaikan permasalahan ini. X kuadrat min X plus 1 kali E pangkat min X sama dengan 0. Ini adalah persamaan non-linear. Kok saya mau coba lakukan secara manual, Pak? Analitik. Silakan coba lakukan dulu secara analitik. Dapatkan hasilnya berapa? Berapa akar persamaannya? Ya, rootnya berapa? Kalau ini, kemudian coba lakukan menggunakan solver tersebut. Nah, ternyata solver itu sama kan? Ada banyak kan? Tergantung pendekatan kalian. Ya, kok menurut kalian ini metode apa yang paling tepat? Nah, salah satunya yang saya tampilkan itu di nanti di mouse kalian akan muncul pada 15.30 ya, karena ini asumsinya tadi kita akan berakhir pada pukul 3, pada pukul 15.30 kita selesai, itu nanti akan muncul tugasnya beserta pendekatannya dengan melaksanakan pemrograman Python di sana. Oh, saya harus install Python, Pak? Enggak, itu kebetulan saya sudah embedkan di sana, kalian bisa langsung mengerjakannya di sana. Tinggal running atau kalian lakukan modifikasi langsung di sana. Ya, jadi nggak perlu kalian buka-buka ke halaman lainnya, sudah saya embedkan itu langsung di halaman mouse-nya pada page tugas tersebut, jadi bisa kalian utak-atik langsung di sana. Jadi yang di sini nanti kalian coba lakukan dengan beragam solver tersebut. Namanya solver kan ini sudah fix kan, kita nggak tahu tuh jeroannya seperti apa. Kita masukkan persamaannya, langsung dia menampilkan hasilnya. Bahkan tahapan caranya pun seperti itu dia tampilkan. Ya. Nah, tujuan kenapa saya memperkenalkan dengan Python tersebut adalah kalian biar tahu step-stepnya. Oh, ternyata yang dilakukan stepnya ini. Ya, pertama lakukan tahapan pertama, kedua, dan seterusnya. Nah, setelah itu nanti baru akan bisa diperoleh hasilnya. Nah, kalian coba di situ. Kebetulan sudah saya bikin step-stepnya itu, jadi baris per barisnya melakukan apa. Di situ saya berikan komentar juga yang memudahkan kalian memahami apa yang sebenarnya dilakukan oleh baris atau bagian dari line coding tersebut, sehingga akan diperoleh hasil seperti itu. Nah, untuk galatnya seperti apa? Mengingat galat nanti belum akan kita ini kan, galat nanti akan kita pelajari pertemuan berikutnya. Itu akan silakan gunakan ya, pendekatan kalian berapa? Oh, saya mau galat saya pokoknya itu nggak lebih dari 10%, nggak lebih dari katakan 0,1%, jadi 0,0001 seperti itu. Jadi semakin kecil galat, otomatis nanti aproksimasinya juga akan semakin akurat. Nah, masalahnya apakah metode tersebut bisa mendetail seperti itu atau enggak? Nanti silahkan itu dilakukan penyelesaiannya. Itu belum terlihat ya di mouse ya. Belum terlihat kan ya? Nanti pada pukul 3. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Ini karena saya yakin ini nggak bakalan cukup ini baterainya. Ini sampai sekarang ini masih mati lampu di sini, jadi ini pakai tethering ya. Jadi makanya kalau seandainya ini nanti bisa
ada nyala lampunya ya, kemudian internet yang Indie juga IndiHome juga pulih, kita bisa lanjutkan sebenarnya untuk pembelajaran ini. Tapi jika enggak, ini nanti akan coba kalian lakukan penyelesaiannya ya. Ini bukunya sudah saya berikan, nanti silahkan kalian baca. Saya nggak minta kalian pahami, saya minta kalian baca. Ya, kalian baca khususnya kan tadi sudah dikasih tahu nih ya, apa yang akan kalian pelajari per pertemuannya. Ya. Jadi sebisa mungkin sebelum pertemuan tersebut sudah dibaca dulu. Jadi minimal ketika saya memberikan penjelasannya sudah ada gambaran apa yang sedang saya bicarakan. Jadi nggak ngeblank. Bisa dipahami deh? Bisa, Pak. Ya, ada pertanyaan dulu? Kayaknya ada yang ngulang ya beberapa ya. Ada pertanyaan? Ini beberapa juga nggak tahu nih, kameranya juga nggak aktif, saya nggak tahu ini paham apa enggak. Ada pertanyaan dulu terkait skema, terkait ini mengingat masih pertemuan pertama. Nanti untuk Python-nya saya akan coba berikan nanti untuk latihan pelan-pelan ya, biar kalian tahu step-stepnya. Ya. Bagaimana untuk melaksanakan pemrograman di Python. Tapi kok cukup confident dengan pemrograman? Ada yang ini Python sudah belajar duluan? Pertama kali kenal Python? Bukan Python ular lah ya. Saya sering pegang Python Pak, ternyata Python ular peliharaan gitu ya, bukan itu. Belum. Ada yang selain Visual Basic? Yang SMA-nya IT? TIK? Ini SMA ya? Lulusan SMA semua, ada yang SMK? Ditanya kayak gitu aja SMA, SMK juga bingung, nggak jawab. Ada Pak SMK, tapi nggak IT. Bukan. Oke, jadi pemrograman belum ada ya, selain yang diajarkan di semester 1, menggunakan Visual Basic? Iya. Oke. Nanti silahkan kalau itu mau dicoba dengan menggunakan Visual Basic juga bisa sebenarnya. Ya, cuma kan sekali lagi Visual Basic ada juga sih yang versi online ya compilernya, tapi kan yang non GUI lah ya. Memang nggak perlu GUI sih sebenarnya, kita cukup yang konsol saja dilakukan. Jika enggak ya ikutin saja yang Python. Insya Allah lah, pokoknya ketika kalian pakai Python ini nanti akan kedepannya gampang. Kalian mau ke computer vision, ke image processing, bahkan ke AI, kecerdasan buatan, Python aja cukup kalian pegang udah bisa masuk ke industri. Ya, hampir karena sekarang industri domainnya itu didominasi oleh Python. Ya, selain menggunakan bahasa pemrograman lain. Ya, tapi heavy-nya lebih cenderung ke Python, lebih mudah, simple dan open source gitu ya. Jadi resource-nya juga nggak aneh-aneh, nggak bertele-tele dia. Dan tolong tugas ya, ini sering kali karena pengalaman dari semester lalu, tugas itu sering kali tidak dikumpulkan. Ya, ini Pak nanti gimana Pak tugasnya Pak? Ini kan tugasnya nggak ada ini Pak, dikumpulkan atau gimana? Nah, saya nanti akan tes. Ya, ketika nanti pertemuan kita nanti di sana, saya akan tes apa pengetahuan ini kan sifatnya eksplorasi gitu ya. Terkecuali kalau kalian minta ini ditampilkan, dikumpulkan juga nggak apa-apa. Ya. Cuma saya enggak, artinya ini cukup namanya eksplorasi ya, saya percayakan lah, saya uji coba juga dulu ya, saya percayakan kalian untuk melakukan eksplorasi. Ini kan batasnya juga 1 minggu. Jadi minggu depan tools apa yang kamu pakai, metode apa yang kamu gunakan, coba bisa didemonstrasikan, nanti saya berikan ya untuk mendemonstrasikan bagaimana penggunaannya. Ya, kemudian dengan menggunakan tadi yang menggunakan Python-nya seperti apa, nanti apa yang bisa kamu tarik kesimpulannya. Ya, jadi setidaknya kalian sudah punya gambaran dulu gitu loh. Apa sih yang mau diinginkan oleh mata kuliah ini? Ya. Oke, wah ya benar, baterainya sudah low. Oke, ada pertanyaan dulu? Izin bertanya Pak. Agak dipercepat deh baterainya ya. Gini, jadi untuk tugas itu berarti cukup saja kita kerjakan dan paham, tidak usah dikumpulkan ya Pak? Ya betul, tapi nanti saya tanya tuh di awal pertemuan ya. Ini kan. Nah, berikutnya nanti saya akan buatkan tugasnya untuk dikumpulkan. Ini sudah ada yang punya Git belum? Ada yang pernah nyoba pakai Git? Belum Pak. Git. Nanti kalau bisa
buat atau enggak saya bikinkan inilah nanti untuk kalian bagaimana membuat gitnya. Nanti kok bisa semua tugas dikumpulkan di sana aja, nggak usah lagi pakai kumpul via email atau gimana, taruh di sana di repository kalian, bisa saya cek. Jadi setiap ada perubahan pun bisa kalian cicil. Nanti kalian bikin folder kalian remote kan, jadi setiap ada perubahan langsung diekspor ke gitnya. Jadi akan ketahuan itu versi sekian berapa ada perubahan-perubahan. Itu lebih mudah. Jadi kalau mau skripsi sekalipun kerjakan di sana juga nggak ada masalah sih. Sekaligus itu jadi portofolio kalian nanti kalau kalian lulus, gitnya bisa kalian gunakan untuk kepentingan kurikulum vitae kalian, gitu ya. Ya, tapi sambil jalan aja dulu nanti kita ini kan terlalu banyak nanti harus ada ini, harus ada itu gitu ya. Ini semua ada pakai laptop ya? Atau ini Sony ini kayak Rismadin tadi HP juga ya? Bobby Yoskan HP. Itu nggak ada laptop deh di rumah deh? Ada Pak, ada, tapi sengaja pakai HP. Ini juga Natalia, Muhaidin, Fatur. Ya, karena kalau kita lihat ini ya, dia potret itu pasti HP ya ini. Jadi ada yang nggak punya laptop nggak di rumah? Komputer? Karena nanti kebanyakan penyelesaian nanti kalian akan menggunakan pemrograman ya. Jadi kalian akan buat Python di laptop lebih mudah sih. HP juga ada, bisa. Kalian buat namanya di browser. Cuma kan tahu sendiri ya, ngetik di HP itu seperti apa gitu ya. Jempolnya memang harus lincah sekali untuk melaksanakan ya. Kalau ngetik teks nggak masalah. Ini maksudnya coding. Ya, kalian coding itu di HP gitu ya, agak sedikit beda sensasinya. Jadi nanti silahkan diadaptasikan. Jika ada kendala atau apa, segera komunikasikan sejak awal. Jadi minimal saya tahu kendalanya seperti apa. Jangan nanti ujung-ujungnya Pak ini dan itu belakangan gitu ya. Saya tahunya belakangan, itu akan susah kita untuk lakukan mitigasinya. Oke, selain itu tadi apa lagi tugasnya? Oke, belum punya bayangan ya, makanya tugas pertama ini adalah eksplorasi biar kalian tahu dulu ya. Nanti di matematika teknik, kebetulan matematika teknik Pak Happy nanti yang pertama masuk. Kemarin sudah ya? Belum, Pak. Belum juga ya. Nah, itu Pak Happy saya nanti yang setelah meet-nya. Saya akan masuk untuk matematika tekniknya. Jadi kalian lihatlah nanti kenapa kok bisa seperti itu ya. Jika analitik itu dia eksak, ini numerik itu hampiran. Nah, sengaja saya gunakan bukunya itu juga yang sifatnya ada latihan. Jadi kok kalian langsung mencoba itu di Python, kalian akan tahu. Ya. Nah, satu-satunya cara untuk mengetahui algoritma itu baik atau tidak adalah dengan cara mencobanya. Kalau nggak dicoba, ya nggak ini. Ya. Terus begitu kan, oh Pak, kok seandainya Python kan banyak yang ngerjakannya. Tahu-tahu sudah ada yang ngerjakan. Dia codingnya sudah ada di internet, tinggal copy paste juga bisa Pak. Ya silahkan aja mau copy paste. Tapi ilmunya juga copy paste. Ngerti nggak? Dapat nggak? Nah, itu kan. Nah, itu dia. Makanya ada baiknya tetap diketik sehingga kalian akan tahu apa sih yang dilakukan. Mengingat ini interpreter, dia kan eksekusinya per baris, beda dengan compiler. Ya. Interpreter baris per baris. Begitu dia terhenti pada baris yang bermasalah, sudah stop dia. Meskipun yang baris berikutnya itu dieksekusinya benar. Tapi karena ada baris yang di awal-awal itu bermasalah, dia akan stop di sana. Nah, kalian akan bisa langsung melaksanakan troubleshoot-nya lebih mudah. Nah, itu juga alasan kenapa saya menggunakan interpreter Python. Oke, jadi silahkan nanti untuk dilakukan ya pembelajarannya. Jika nanti ada kendala, silakan konsultasi via MOS atau nanti via PJ. Mengingat kita nggak ada grup ya. Nggak ada grup, saya juga nggak tahu grup kalian seperti apa, jadi silahkan nanti dikompilasikan atau nunggu nanti pada saat pertemuan berikutnya. Tanya, nggak ada masalah. Dan berikutnya tolong mengingatnya saya minta baca dulu. Kalau saya saya tanya kemudian sama vakumnya nggak ada nggak ada jawaban, respon, ya berarti pertanyaan saya akan saya jadikan tugas saja kok kayak gitu. Semakin banyak pertanyaan, ya saya suruh tanya gitu kan, malah nggak ditanya, saya nanya. Nggak terjawab berarti itu jadi tugas. Jadi tugas. Jadi banyaknya tidaknya tugas itu tergantung dari kalian juga berarti. Effort kalian untuk bisa perkuliahan ini dinamis. Karena jika nggak semua diam, ini tidur. Jangan-jangan sekarang ada yang tidur nih malah. Saya nggak tahu ini. Ya, ini yang kameranya nggak ini, saya nggak tahu nih posisinya seperti apa. Gitu. Nah, kemudian itu juga tuh Rido.
tolong itu diinikan ya, virtual background-nya atau animasinya ya. Jadi nggak inilah gitu ya. Jadi apa diupayakan yang normatif sajalah gitu ya. Jangan ini khawatir kok nanti kok itu dipakai di perkuliahan lain, nanti dosennya juga ini ya. Oke. Saya kasih kesempatan lagi nih. Ada pertanyaannya? Kalau pakai Fortran boleh nggak, Pak? Wah, pakai Fortran. Udah lama tuh Fortran sebenarnya udah nggak ini ya, tapi ada yang versi ininya juga ya sekarang ya, barunya. Nanti silakan kalau menggunakan Fortran, cuma itu udah jadul sekali sih, udah jarang-jarang orang make. Ya meskipun kayak perbankan itu masih make gitu ya. Perbankan kan males dia melakukan upgrading seperti itu. Bisa kalau mau menggunakan seperti itu, cuma nanti akan ini juga. Kalau bisa diseragamkan. Kalau mau menyelesaikan dengan seperti itu, nanti dikumpulkan ke saya. Ini versi Fortran-nya, Pak. Kemudian ini versi Python-nya. Kan transisinya juga nggak ini. Kalau Fortran-nya udah menguasai, Python-nya juga ini. Python itu nggak apa ya, semenakutkan yang diini kan. Ya, kalau kalian lihat ular peliharaan Python itu mudah deh. Python itu mudah. Sintaknya itu pun mudah. Karena kemudahan sintak itulah makanya kalian nggak perlu lagi mikir masalah sintak sebenarnya. Kalian hanya fokus ke algoritma aja. Jadi ke penyelesaian permasalahannya. Bukan ke bagaimana cara codingnya. Saking sederhananya. Ya, oh bapak nih ngapusi, bohongin. Ya satu-satunya cara adalah dengan dicoba. Ya. Jadi Septian bisa di ini kan ya. Silakan aja kalau mau menggunakan Fortran ya, tapi kok bisa yang Python-nya juga diinikan karena ini ada sisi nilai tambahnya nanti untuk ke masa depan kalian juga ya. Tumben pakai Fortran dulu di mana? Menggunakan Fortran? Dulu sempat belajar, Pak. Di FMIPA. MIPA. Oh, dulu MIPA. MIPA apa? Matematika, statistik. Fisika. Oh, fisika. Semester berapa? 1 semester aja sih, Pak. Oh, terus pindah. Iya. Itu dosennya dosen tua itu berarti ya yang ngajar Fortran ya. Udah jarang-jarang sekali tuh yang diinikan menggunakan Fortran, tapi nggak apa-apa sih diinikannya. Bagus juga sebenarnya kalau mau itu karena aplikasi perbankan juga sekarang masih menggunakan yang ini ya, pemrograman lama ya, jadul seperti itu. Jarang katakan meskipun Java sekarang langsung beralih ke Java semuanya. Ya, nggak seperti itu karena bahaya kan perbankan itu, mereka lebih cari yang sekuritasnya mereka udah aman gitu ya, mereka udah pahamin. Silakan aja mau diinikan, tapi kok bisa itu tadi dibalancekan ya, sambil ikutin juga dengan apa yang saya berikan ya. Voterannya kok mau diinikan juga nggak apa-apa, malah bagus. Yang katakan yang lain juga katakan, oh saya kemarin pakai C++ Pak, saya pakai Java Pak, silakan. Apalagi Java, nanti kalian lihat tuh codingnya pakai Python berapa baris, pakai Java berapa baris. Kelihatan tuh kenapa saya milih Python dibandingkan katakan Java, katakan atau yang lain. Ya, nanti silahkan diinikan. Oh, saya mau bikinkan nanti yang versi Android-nya Pak, saya menggunakan Java atau Kotlin, ya silakan aja nanti yang mau diinikan. Ya, tapi saya upayakan di sini untuk kesederhanaan. Ya, hilang. Ya, mati HP bapaknya. Habis baterainya. Keluar. Wih, Merdeka. Udah paham, woy. Sep, Valorant, Sep. Ihsan makin ganteng tuh, lihat, Cuk. Recordingnya masuk kemana ini? Oh iya, masih recording, guys. Bisa keluar kan nih? Saya sudah save ya, itu pada pukul 3 nanti baru akan muncul ya, kemudian nanti silakan itu dilakukan eksplorasinya ya. Silakan pergunakan waktu 1 minggu ini untuk baca-baca dulu materinya. Nanti saya sempat
ketika lampu udah ini saya akan upload yang punyanya Rinaldi Munir sama Bambang Jatmujo tadi ya. Jadi saya akan coba postingkan yang bahasa Indonesia juga, tapi sekali lagi tolong dibaca juga yang versi bahasa Inggrisnya karena di situ ada latihan-latihan dengan menggunakan Python langsung. Jadi semakin banyak kalian latihan juga akan semakin terasa kemampuannya nanti. Pelan-pelan aja dulu, nggak usah terlalu ini ya. Nanti begitu ini juga akan mudah bisa kalian ini, lakukan. Oke, ada ini lagi? Jika nggak ada, kita bisa akhiri ya sebelum juga ini nanti mati karena baterainya ini. Oke, jika tidak ada kan asumsinya berarti paham lah ya. Oh Pak, bisa Pak, insya Allah Pak. Oke, berarti kita bisa lanjutkan itu nanti pada pertemuan kedua ya, karena ini masih pertemuan pertama, jadi minimal kalian punya gambaran dulu apa yang akan kalian hadapi sepanjang 1 semester ini. Ya, setelah itu nanti akan kita lakukan yang versi seriusnya. Oke, jika tidak ada, terima kasih sekali lagi ya atas kehadirannya pada siang hari ini. Nanti pastikan untuk absensi ya, dan ketika nanti ada permasalahan absensinya ya, makanya kok bisa pada saat perkuliahan itu langsung dilakukan absensi. Ya, baterainya juga sudah ini. Pada saat perkuliahan melakukan absensi, jika tidak nanti langsung kabarin saya. Jika katakan tidak bisa lakukan tatap muka daring karena permasalahan yang sifatnya urgent ya, serius, lakukan itu jauh hari, sehari sebelumnya. Ya, bisa lewat PJ-nya atau gimana, jangan pada saat ini ya. Kecuali yang sangat mendadak sekali. Oke, jika tidak ada sekali lagi ya, terima kasih. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.